Tentunya di zaman sekarang lu bisa lihat lah kalau di TikTok udah banyak edukasi yang anak kecil yang mereka baru umur 14 tahun, 15 tahun, 13 tahun udah mengedukasi tentang investasi, tentang dunia pekerjaan, dan bahkan yang lebih parah mereka ngajak, kalau misalnya bukan ngajak juga sih, mereka kayak bangga atau mereka kayak memamerkan diri kalau misalnya dia itu putus sekolah atau bisa dibilang nggak sekolah, ingin fokus langsung kerja aja atau investasi. Nah, kira-kira kenapa sih banyak anak kecil yang seperti ini, dan apakah ini baik atau enggak untuk kedepannya? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kenapa sih banyak anak kecil yang sering kita temuin di TikTok atau enggak di Instagram, bahkan di kehidupan kita, yang dimana mereka itu bisa dibilang pemikirannya mungkin lebih jauh dari kita, tapi secara tindakan ya tahu sendirilah, mereka belum ada pengalaman, mereka baru ada cuman belajar dari internet aja, dari Google atau enggak mungkin dari orang-orang yang dia idolakan seperti itu. Nah, yang pertama tentunya terpengaruh karena tren media sosial dan juga figur publik atau influencer itu sendiri. Banyak yang dimana anak kecil itu terinspirasi dari dunia kripto, yaitu dari Timothy Ronald. Dan tentunya hal inilah yang banyak salah tangkap sama anak kecil semua. Bang Timothy Ronald itu mungkin pernah bilang kalau misalnya sekolah itu scam, tapi itu ada kelanjutannya. Dan tapi banyak anak kecil atau mungkin di luar sana yang mereka menangkap hanya beberapa klipnya aja atau hanya perkataannya saja, tapi nggak nonton videonya itu full dan apa makna kata Timothy Ronald kalau misalnya sekolah itu scam. Nah, padahal ya sekolah itu edukasi, dan sini gue nggak mau nyalahkan Timothy Ronald juga karena kan beliau cuma edukasi, dan yang gue salahkan anak kecilnya yang nggak menonton sampai akhir, yang mereka cuma nonton klipnya aja yang dimana bilang kalau misalnya sekolah itu scam tapi nggak nonton sampai akhir itu, dan ujung-ujungnya ya udah, ya bisa dibilang mereka lebih baik untuk langsung bekerja daripada sekolah yang cuman sekedar yaitu belajar nggak tahu buat apa yang dia apalin, apa yang dia ketahuin, apa yang dia belajarin di sekolah, dan cuma buang-buang waktu. Lebih baik mereka langsung fokus untuk kerja dan lain-lain. Padahal kan sekolah itu nggak menjamin kalian sukses. Sekolah itu hanya mendidik, hanya membimbing, hanya membuat kalian itu merasa kalau misalnya kalian itu punya akal, punya pikiran, dan tentunya ini akan dipakai untuk dunia kerja atau dunia di masa depan kalian. Bukan berarti kalian itu udah dijamin 100% sukses. Nah, inilah yang dimana banyak orang-orang atau anak kecil terutama yang dimana mereka hanya menelan mentah-mentah aja. Dan kalau misalnya gue lihat ya, kebanyakan mereka ini dari, mohon maaf, kayak misalnya dari pelosok-pelosok atau nggak mungkin dari perdesaan, yang dimana dia ya bisa dibilang mungkin pengen haus validasi, pengen dibilang kalau misalnya dia itu udah keren lah daripada teman-temannya, udah punya koin Bitcoin atau nggak punya investasi segala macamnya. Dan tentunya emang semua anak tuh pastinya menangkap pesan-pesan itu setengah-setengah aja, dan pastinya ketika dia melihat proses yang asli, kayak misalnya banyak anak kecil yang di sekarang tuh bisa dibilang kalau misalnya mengedukasi tentang pekerjaan, tentang dunia investasi segala macamnya. Nah, tentunya kalau misalnya investasi is okay lah, nggak apa-apa lah kalau misalnya dia udah tahu ilmunya. Tapi kalau dunia pekerjaan, bayangin aja anak umur 14 tahun udah ngomongin dunia pekerjaan yang dimana mungkin ya belum saatnya gitu kan. Gue umur 14 tahun aja masih main warnet, masih bisa dibilang keluyuran segala macamnya. Dan tentunya ya kalau misalnya bukan bidangnya atau belum pernah merasakan minimal 5 tahun atau enggak 3 tahun, ya udah, kalau bisa mungkin ya, sebisa mungkin jangan mengedukasi dulu, karena takutnya nanti banyak orang yang kontra atau enggak yang haters sama komentar atau konten kalian begitu. Yang kedua tentunya salah paham tentang kata investasi. Investasi itu bukan berarti lu dapat untung langsung. Investasi itu untuk menjaga kekayaan. Nah, trading itu masuk investasi atau enggak? Jawabannya enggak. Nah, terus kalau misalnya kayak apa? Forex, trader atau enggak mungkin apapun itu masuk investasi atau enggak? Jawabannya enggak. Karena itu sama aja kalian bertaruh. Bukan judi juga ya, tapi gue bisa dibilang judi atau enggak karena ya mungkin menurut gue, keyakinan gue sendiri itu judi. Karena lu harus tahu gitu, dan lu bener-bener ya nggak bisa normal gitu. Lu sehari-hari mikirin kalau misalnya kira-kira nih gue bakal untung atau enggak nih, kira-kira gue bakal dapat berapa pips nih. Nah, tentunya ya karena lu panik, karena lu kepikiran terus, itu bukan investasi namanya. Lu sedang berjudi, lu sedang benar-benar ya bertaruh. Kalau misalnya posisi yang lu ambil tuh bener, posisi yang lu ambil itu nggak salah, dan lu kalau misalnya lu tidur tentunya nggak nyenyak. Ketika lu beraktivitas tentunya lu dikit-dikit lihat chart, dikit-dikit lihat market. Nah, kalau investasinya udah
itu suatu hal yang dimana bikin lu nyenyak karena lu udah beranalisa di jauh-jauh hari sebelum lu ngambil investasi itu sendiri. Dan tentunya modalnya juga perlu yang cukup. Kalau misalnya lu cuma modalnya dikit, lebih baik lu investasi jangka panjang ke leher ke atas dibandingkan investasi langsung ke saham, kripto, dan lain-lain. Dan tentunya juga butuh fundamental dan juga pengetahuan finansial yang kuat juga ya guys ya. Yang ketiga tentunya motivasi yang terlalu instan dan juga kurang dalam perencanaan jangka panjang. Lebih baik gue kalau misalnya gue balik ke umur 14 tahun atau 15 tahun, gue lebih baik emang belajar saham. Tapi di sisi lain gue juga pengen belajar yang dimana yang sekarang itu udah kepake gitu, kayak mungkin teknologi atau nggak mungkin kayak peternakan, pertanian segala macamnya. Nah yang kayak hal-hal lain kayak matematika juga penting di dalam pelajaran SMP sama SMA, yang dimana itu sangat berpengaruh banget. Kalau misalnya lu nggak jago hitung-hitungan, lu bakal dikibulin sama orang-orang yang jago hitung-hitungan. Dan di dunia market, di dunia finance itu sebisa mungkin lu harus tahu berapa resiko lu kerugiannya, berapa resiko keuntungan, harus punya mapping segala macamnya. Dan tentunya ini bukan sekarang langsung, ini nggak belajar di sekolah, enggak, semuanya itu bertahap gitu. Ketika lu SMP lu belajar berhitung atau nggak mungkin lu belajar kayak algoritma segala macamnya. Nah itu bertahap tuh, nggak langsung tiba-tiba lu langsung dikasih plus yang besar gitu, yang dimana yang seharusnya lu nggak harus pelajarin tiba-tiba lu pelajarin, ujung-ujungnya kan lu bakal stres, bakal nggak bisa menerima dengan baik. Oke lah kalau misalnya pendidikan kita itu nggak seperti pendidikan di luar negeri atau nggak kayak di Finlandia segala macamnya, tapi ya gue yakin makanya itu sekolah itu cuma membimbing aja dan juga menyediakan wadah kepada guru-guru dan juga santri atau nggak siswa mereka untuk belajar dan juga untuk saling ya bisa dibilang mempersiapkan masa depan. Sisanya apa? Ya udah, lu bakal mempersiapkan diri sendiri, kayak misalnya value lu, bakat lu, skill lu, semuanya itu belajar dari diri sendiri dan dari ya waktu lu sendiri. Bukan berarti lu harus ketergantungan sama sekolah atau nggak kuliah. Ya mungkin itu ya guys ya. Dan pastinya gue mau minta pendapat lu, kira-kira kenapa anak kecil zaman sekarang itu banyak banget yang mutus sekolah dan juga untuk ya bisa dibilang mereka agak skeptis atau nggak malas buat belajar lagi di dunia pendidikan. Coba tulis aja di kolom komentar. Coba gue mau tahu pendapat lu. See you next time. Bye.